Mengapa kita harus menjadi sumber inspirasi lagi? Karena yang kita hadapi sekarang itu adalah tadi era ketidakpastian. Iya. Ada upaya-upaya untuk memojokkan Islam. Ya. Sepertinya ada Islam apa nama itu? Fobia, kemudian juga stigma pemikiran yang diberikan bahwa Islam itu radikal dan ekstrim dan sebagainya. Dan itu sudah dirasakan di Indonesia. Nah, ini orang Islam harus orientasi pada legacy. Orangnya pada legacy karena dengan harapan bahwa dunia baik karena legasinya itu, kemudian akhirat hampir pasti baik. Iya betul Pak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan suara, majukan Provinsi Riau. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, alhamdulillah Tok Wan Channel pada pagi hari ini menerima tamu yang luar biasa, yaitu Ketua Umum HMI, yaitu adalah Bapak Profesor Dr. Arif Setria, yang beliau baru saja terpilih menjadi Ketua HMI tahun yang kemarin 2021 bulan Desember saya. Kemudian beliau berkunjung ke Riau dan sekarang berada di Pekanbaru, dan kesempatan saya bisa beramah tamah dengan beliau untuk dapat kita dengar bersama atau berbagi pemikiran ke depan terhadap peran umat Islam yang dinakodai oleh HMI yang cukup memiliki kompetensi dalam kemampuannya untuk mengikuti perkembangan zaman. Okey, oleh kerana itu kami menyapa Pak Profesor Arif Setria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Wan? Alhamdulillah. Gimana Pak Arif? Alhamdulillah sehat. Dari Perawang nih Pak ya? Iya, ini habis kunjungan ke lapangan. Ya. Kemudian Pak Arif kemari dalam rangka ini undangan HMI. Undangan HMI Riau sekaligus ada pelantikan alumni IPB Riau ya. Luar biasa, cukup padat juga Pak Arif Pak ya. Baik Pak Arif, kena kapasitas Bapak sebagai Ketua HMI yang alhamdulillah diamanahkan dalam muktamar Desember 2021 kemarin di Bandung. Ini kan suatu tugas yang berat Bapak ni. Ini adalah seorang cendekiawan yang mampu memberikan suatu transformasi ke depan agar HMI lebih responsif respon terhadap masalah-masalah keumatan di Indonesia ini. Kita melihat kondisi kita sekarang umat Islam cukup bagus berkembang tapi namun demikian tantangan cukup berat. Terutama mungkin menyangkut masalah ekonomi umat, kemudian juga perubahan sosial dalam kehidupan politik bangsa kita yang carut marut juga rasa saya. Ini peran HMI tentu kita harapkan lebih respon lagi terhadap perkembangan ini Pak. Dan selama ini nampak saya HMI dalam segi institusi itu kurang nampak gregetnya. Tapi mungkin secara pribadi, person-person mungkin banyak pemikiran-pemikiran. Tapi saya ke depan tidak bisa lagi Pak. Tentu institusi HMI ini harus lebih dominan dalam memberikan pemikiran dan masukan pada negara dan bangsa ini. Terutama menyangkut masalah pengaruh global Pak. Silakan Pak Arif. Ya, baik. Terima kasih Pak Wan. Jadi memang yang kita hadapi sekarang ini kan era yang berbeda dengan era-era sebelumnya. Ini era baru yang penuh dengan kecepatan, penuh dengan kompleksitas, dan penuh dengan ketidakpastian. Jadi yang kita hadapi ketidakpastian. Nah, oleh karena itu memang menghadapi era baru ini, kita memang harus didekati dengan cara-cara yang berbeda. Dengan cara-cara yang berbeda, dengan langkah-langkah yang mungkin sedikit berbeda, dan kemudian yang penting lagi adalah bagaimana HMI dengan 3 identitasnya. Kan kita HMI punya 3 identitas pokok kan, keislaman, keindonesiaan, dan kecendekiaan. Nah, jadi bagaimana dengan ketiga identitas ini HMI bisa menjadi pencerah, karena tugas cendekiawan itu kan mencerahkan. Betul. Mencerahkan, membangun optimisme, memperkuat kepercayaan diri. Jadi orang itu kalau berada di lingkungan cendekiawan harusnya merasa tercerahkan, merasa terterangi. Tugas kita menerangi, memberikan penerangan pada masyarakat, memberikan pencerahan pada masyarakat. Nah, oleh karena itu sekalian, Pak Wan, memang dalam konteks inilah maka HMI harus menjalankan 4 peran yang saya kira penting. Yang pertama adalah peran HMI sebagai sumber inspirasi dan solusi bangsa. Jadi mau tidak mau umat Islam Indonesia itu mayoritas. Dan sekarang kita banyak bicara kuantitas. Hari ini tidak bisa hanya bicara kuantitas, kita harus bicara
kuantitas dan kualitas. Karena kualitas itu adalah menentukan daya transformasinya itu apakah lebih dahsyat atau tidak. Itu kan tergantung kualitas kita. Nah, sehingga tidak mau peran IJMI dalam konteks menjadi inspirasi. Inspirasi itu apa? Menjadi inspirasi itu mencerahkan, kemudian menggerakkan orang lain untuk berpikir dan mengarah pada kemajuan. Mengapa kita harus menjadi sumber inspirasi lagi? Karena yang kita hadapi sekarang itu adalah tadi era ketidakpastian, era yang berbeda. Semua negara, semua bangsa di dunia sekarang sedang berpikir menghadapi era seperti ini akan seperti apa, harus seperti apa. Kemudian menghadapi era yang perubahan begitu cepat ini harus seperti apa. Bangsa Indonesia juga sama. Kita semua yang ada di dunia ini, tidak hanya Indonesia, sekarang sedang gamang, Pak. Meraba-raba masa depannya akan seperti apa. Sekarang nasib perguruan tinggi akan seperti apa. Kita nggak tahu, Pak. Kemudian nasib industri kecil, nasib televisi, sekarang sudah mulai terancam oleh YouTube. Kemudian nasib perusahaan-perusahaan kamera yang sudah terdisrupsi oleh handphone. Dan semua kan hadir sebuah dunia baru ya. Nah, ketika hadir dunia baru ini, masyarakat, pemerintah dan semua yang ada di sini itu butuh pencerahan. Kira-kira akan arahnya harus kemana. Nah, disitulah Mas letak posisi strategis IJMI sebagai kumpulan cendekiawan harus memberikan daya inspirasinya dan daya transformasinya sebagai sebuah solusi. Karena ketika ada masalah, ya kita harus hadir dengan solusi, gagasan solusi. Oleh karena itulah ini menjadi penting untuk agar IJMI menjadi rujukan. Rujukan dari siapapun, pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk IJMI di Riau, ya maka menjadi rujukan bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, arah kebijakan ke depan akan seperti apa. Baik Pak Arief ya. Tapi di samping itu tantangan IJMI kan, di samping tadi menghadapi perubahan yang tak ada kepastian itu, tetapi jelas juga kan sekarang orang bisa ada upaya-upaya untuk memojokkan Islam. Sepertinya ada Islam Islamofobia, kemudian juga stigma pemikiran yang diberikan bahwa Islam itu radikal dan ekstrim dan sebagainya. Dan itu sudah dirasakan di Indonesia. Nah, ini harus bagaimana IJMI menanggapi ini itu? Betul. Jadi memang gini, Pak. Memang salah satu tantangan kita adalah menghadapi Islamofobia. Dan oleh karena itu peran yang kedua tadi yang sekarang baru saya sampaikan adalah peran IJMI sebagai rumah besar umat Islam. Sebagai rumah besar umat Islam, maka mau tidak mau IJMI harus membangun sebuah proses dialog yang intensif dengan kalangan umat Islam untuk agar menyamakan frekuensi. Menyamakan frekuensi ketika kita harus merespon masa depan. Karena saya kira IJMI itu kan peran rahmatil alamin ya. Sehingga ketika kita sudah mampu menunjukkan karya-karya kita di lapangan bahwa kita ini menjadi sumber solusi, menjadi sumber inspirasi, ya itulah Islam. Islam itu dakwahnya kan dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Ya, dan peran Islam sebagai rahmatil alamin. Jadi rahmatil alamin kita harus menaungi semuanya. Jadi Islam itu memang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah dengan piagam Madinahnya mampu menaungi semua keragaman yang ada di sana. Itulah sebagai satu miniatur masyarakat pada zaman dulu yang harus kita kontekstualisasikan hari ini. Sehingga ketika pemimpin daerah, pemimpin bangsa ini adalah pemimpin dari kalangan IJMI, itulah tugas untuk bisa mengayomi, memberikan contoh bahwa kita rahmatil alamin. Nah, oleh karena itu sama-sama gagasan rahmatil alamin untuk konteks kekinian seperti apa? Jadi konteks kekinian dalam konteks menghadapi disrupsi yang besar, menghadapi realitas politik seperti sekarang ini seperti apa? Menghadapi realitas gerakan Islamofobia di India dan di berbagai tempat seperti apa? Bahkan di Amerika sendiri kan juga sudah ternyata malah bagus. Ada undang-undang anti-Islamofobia. Artinya kan itu kan contoh Amerika negara yang sekuler malah memberikan contoh yang luar biasa. Itulah mestinya kita ini yang ada di Indonesia di mana-mana, ya Amerika aja bisa memberikan satu apresiasi, satu perlindungan terhadap dan menjaga kerukunan hidup beragama secara global. Apakah ini mereka mungkin merasa bahwa selama ini mereka berasumsi bahwa Islam itu ekstrem, tapi kenyataan itulah saya kira itu perlu dialog. Sehingga IJMI pun harus banyak dialog dengan lintas agama untuk membangun tapi problemnya memang Islamofobia itu kan tidak hanya dari orang non muslim tapi orang Islam sendiri. Yang saya kira makanya inilah dialog itu menjadi penting, tugas kita untuk terus bisa sosialisasi, kemudian bertukar pikiran,
Tapi sebenarnya gagasan rahmatil alamin itu gagasan yang sangat teduh. Ya, sangat teduh, gagasan yang memang benar-benar menaungi dan gagasan konstruktif yang banyak dibangun. Oleh karena itu, sekarang kita bangun di IJMI adalah gagasan-gagasan tentang kemajuan. Jadi kemajuan tidak hanya sekedar kemajuan, tapi kemajuan yang berkeadilan. Karena orang bicara hanya kemajuan, tapi menyebabkan ketimpangan. Itu persoalan. Tapi bagaimana kita mendorong kemajuan, tapi secara berkeadilan, itulah yang harus kita persiapkan. Oleh karena itu, terus terang kita terus menggali bahwa nilai-nilai Islam yang sebagai sumber etik untuk kemajuan itu luar biasa banyak. Luar biasa banyak. Islam itu mengajarkan tentang visi masa depan. Islam mengajarkan tentang sikap proaktif. Islam mengajarkan tentang kerja keras. Kualitas kerja. Kan ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihah, selalu beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman itu harus memiliki amal, memiliki kerja, memiliki karya, dan ahsanu amalah, memiliki kualitas kerja yang baik. Jadi kualitas kerja yang baik itulah tuntutan. Sehingga kalau orang-orang umat Islam di Indonesia fokus pada kerja, fokus pada karya, fokus pada produktivitas, fokus pada ahsanu amalah, itu kan luar biasa. Jadi akan yang kita pikirkan ya moving forward, bagaimana kita mengarah pada kemajuan. Satu kemajuan itu kan kemajuan berpikir, kemajuan teknologi. Dan saat ini memang kemajuan teknologi sudah menjadi keniscayaan, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bahwa salah satu komponen peradaban adalah teknologi. Ya, itu kan satu komponen material. Meskipun yang non material banyak, soal value, soal ini kan, tapi itu material itu sebenarnya wujud hilir dari sebuah proses bagaimana membangun value, bagaimana membangun kualitas kerja, semua yang non material itu berpengaruh sekali pada yang sifatnya material. Nah, sehingga teknologi-teknologi yang kita ciptakan nanti, inovasi-inovasi yang kita ciptakan nanti adalah inovasi-inovasi yang rahmatil alamin juga, bukan inovasi yang menjerumuskan, bukan inovasi yang merusak, membawa bencana. Karena konstruksi inovasi dari awal itu harus didesain didasarkan pada value. Kita menciptakan teknologi untuk apa? Karena seringkali kalau orang sekuler menciptakan teknologi ya just for teknologi. Tapi kan kita teknologi karena ada apa? Karena ada nilai. Ada background nilai yang kuat. Nilai-nilai apa? Nilai tentang kemanusiaan, nilai tentang keadilan, nilai tentang sustainability, tentang lingkungan. Sehingga Islam tidak hanya bicara soal hablum minallah, tapi hablum minannas, tapi juga hablum minal alam. Minal alam. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Jadi sustainability itu spiritual dan sosial serta ekologis. Nah, itu karena apa? Karena memang ini agak mendasar. Karena apa? Sumber happiness, kebahagiaan itu kan satu hablum minallah, ya. Tapi pada saat yang sama sumber kebahagiaan itu adalah hablum minannas. Ada kewajiban ya? Ada kewajiban kita membangun hubungan baik dengan manusia, tapi juga hablum minal alam. Ketika alam rusak, ketika alam rusak, lingkungan rusak, maka kita akan banyak penyakit muncul, itulah bencana, kebahagiaan menurun. Nah, sehingga sebenarnya konsep rahmatul alamin yang harus kita dorong adalah keseimbangan tadi. Bahwa spiritual itu punya impact pada sosial dan punya impact pada ekologis. Nah, itulah IJMI itu saya kira harus terus mendorong gagasan-gagasan besar bahwa transformasi perubahan bangsa ini spiritualitas sebagai sebuah basis, ya, tapi harus terus dilanjutkan dengan impact besar pada perubahan sosial dan juga pada sustainability. Nah, itulah yang kemudian akan menjadi satu pilar peradaban baru. Karena saya yakin dengan adanya gagasan besar IJMI ya tentang teknologi, tapi didasari oleh value yang kuat, value-value Islam dan kemampuan kita menggali teks dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasul yang memang yang mengajarkan kita pada kemajuan. Kalau kita taati, kita akan menjadi sebuah umat yang besar, menjadi bangsa yang besar, yang pernah dicontohkan pada dinasti Abbasiyah pada waktu itu, di mana peradaban Islam pada saat itu luar biasa karena apa? Karena sumber ilmu pengetahuan ada dalam dunia Islam. Nah, itulah kita sekarang perlu membangkitkan kembali semangat untuk bahwa kita ini adalah sumber ilmu pengetahuan. Betul. Karena gini Pak, dalam konteks ini kan, sekarang kan Al-Quran sebagai sumber pedoman hidup hudalin nas, petunjuk manusia kan ya. Dan dalam Al-Quran kan penuh dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Betul. Nah, selama ini Al-Quran dalam konteks sekedar dibaca. Tapi mentadaburkan Al-Quran, menerjemahkan Quran, melakukan kontekstualisasinya itu dalam kehidupan masyarakat kan ini juga menjadi masalah juga sekarang.
Jadi memang kita ini kan sudah dibekali oleh Allah berupa akal dan hati, Pak. Otak, hati, fisik yang bagus, nikmat kemerdekaan. Nah, kemudian bagaimana kita harus terus bisa berposisi sebagai ulul albab. Alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya. Jadi wetafakkaruna ma fil samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila wa qina adzabannar. Jadi itu ulul albab kan jelas bahwa inna fil samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil albab. Jadi fenomena alam itu adalah tanda menjadi bahan objek bagi orang ulul albab untuk berpikir bahwa Allah itu Maha Besar dan sebagainya, dan tugas kita adalah bagaimana alam ini harus kita pikirkan untuk kemaslahatan dan untuk sustainability kita ke depan. Tapi sebenarnya ulul albab itu kan konteksnya sebenarnya tidak hanya konteks fenomena alam, tapi juga fenomena sosial. Karena sebenarnya banyak ayat-ayat Al-Quran yang berisi kisah-kisah, kisah-kisah sejarah masa lalu dan sebagainya, yang itu hanya bisa dipahami oleh orang ulul albab. Karena Allah itu memberikan kisah-kisah dalam Al-Quran itu sebagai hikmah, menjadi pelajaran. Bagaimana kisah umat Nabi Musa, bagaimana kisah Luqman, bagaimana kisah kisahnya Nabi Ibrahim, kisah-kisah misalnya bagaimana seorang yang sombong, yang kemudian seperti sombong secara politik. Fir'aun. Sombong secara ekonomi, Qarun. Ada juga sombong secara teknologi, Haman dan sebagainya. Jadi orang-orang itu kisah itu menggambarkan bahwa orang kalau tidak, kan kisah Qarun. Qarun itu kan orang miskin. Orang miskin kemudian minta tolong Nabi Musa. Orang miskin dan soleh. Minta tolong Nabi Musa untuk didoain supaya apa? Supaya kaya. Didoain Nabi Musa. Begitu kaya, ternyata beliau setelah duitnya banyak, lupa sholat, lupa soleh lagi. Karena pikirannya duit. Nah itulah korun-korun baru hari ini. Di dunia ini sekarang banyak korun-korun kayak gitu kan. Semakin banyak rezekinya, semakin pelit, semakin jauh dari Tuhan. Nah itulah korun-korun ini yang menurut saya sudah dicontohkan oleh Allah pada saat itu. Oleh karena itu contoh yang harus benar-benar dihindari. Sehingga memang boleh kita urusan dunia, akhirat juga harus. Jadi keseimbangan dunia akhirat itu kan selalu harus selaras. Karena memang dunia ini kan jembatan menuju akhirat. Akhirat itu yang sesuatu yang abadi. Dan itu hanya bisa kita capai kalau kita di dunia sukses. Dunia sukses kan? Kadang-kadang orang berpikir di dunia nggak sukses nggak apa-apa, yang penting akhirat. Padahal akhirat itu mensyaratkan kita sukses di dunia, bahagia di dunia. Karena amal soleh itu kan di dunia kan? Amal soleh di dunia. Kan Robbana akhirnya hanya hasil aja. Kan Robbana atina fid dunya hasanah. Kan dunia dulu, Pak. Baru fil akhirati hasanah. Jadi kita ini seringkali mengatakan bahwa dunia itu nggak penting. Nah itulah yang menurut saya membuat kita ini ya tidak akan pernah maju. Dunia justru dengan keadaannya kita ini maju, menjadi rahmatan alamin, karena kita mendapat tugas. Dunia ini harus kita kelola dengan baik. Semakin kita memberikan manfaat secara sistemik, memberi manfaat yang lebih dahsyat, lebih besar dengan ilmu pengetahuan kita, maka ladang akhirat saya yakin akan lebih besar. Semakin kita beri kontribusi kecil, di akhirat kan kecil. Kan amal soleh itu kan apa yang didapatkan di akhirat, sejauh mana kontribusi kita. Kan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi Allah itu akan menghidupkan inna nahnu nuhyil mauta, yang orang yang mati, wa naktubu ma qaddamu. Jadi akan mencatat apa yang sudah dikerjakan dan apa yang menjadi peninggalan. Nah, jadi orang-orang yang memiliki peninggalan, legacy, ya Bapak bisa menjadi seorang tokoh politisi, menjadi apa? Peninggalan banyak karena regulasinya, policy yang ditinggalkan itu banyak, membawa kemaslahatan, itulah yang akan dicatat. Sehingga catatan Allah di sana itu adalah tergantung pada magodamu wa atharuhum. Itulah yang itu. Nah, kadang tidak sekedar amal soleh, tapi ahsanu amalah, kemudian juga yang memiliki impact besar. Nah, oleh karena itu seringkali gini Pak, seringkali kita ini kan hanya sekedar berbicara manfaat. Ya saya ngasih Bapak permen, manfaat nggak? Manfaat Pak, tapi manfaatnya 1 menit Pak. Tapi kalau saya berikan ilmu kepada Bapak, manfaatnya jangka panjang. Kalau Bapak menciptakan teknologi yang besar, luar biasa, manfaatnya lebih besar lagi. Jadi orang pencipta komputer, coba pahalanya Pak. Itu wa atharuhum, legasinya kan dasar sekali. Orang yang menciptakan QR code, waduh, barcode, manfaatnya banyak sekali. Nah, jadi maksud saya, orang Islam harus orientasi pada legacy. Orangnya pada legacy, karena
dengan harapan bahwa dunia baik karena legasinya itu, kemudian akhirat hampir pasti baik. Ya betul Pak. Jadi di samping itu memang motivasi dorongan terhadap Islam itu membawa satu perubahan kemajuan, itu betul menjadi suatu sasaran tembak kita ke depan ini untuk merubah image tadi Pak ya. Stigma yang menyatakan Islam itu. Nah tantangan ini kan menurut saya ISMI harus mungkin satu konsep yang jelas Pak, secara komprehensif. Secara institusi ini harus dijadikan suatu dasar pertimbangan kita kepada negara dan bangsa. Termasuk masalah ekonomi juga kan. Sekarang kan ada kecenderungan untuk menggalakkan ekonomi syariah. Pak ya. Seperti di Riau Pak. Alhamdulillah Pak Gubernur kita sangat mendorong ya. Sehingga Bank Riau sekarang sudah menjadi bank syariah kan. Luar biasa kan. Karena bagaimanapun ekonomi yang kata itu untuk mencapai kehidupan dunia yang baik itu tentu dengan ekonomi yang baik. Oh iya, tentu Pak. Jadi ini saya juga harus menjadi dasar yang kuat juga. Sehingga ICMI memang betul Pak, ICMI juga harus punya impact pada ekonomi. Nah sekarang kita aspek ekonomi yang mana yang kita dorong? Nah sekarang memang ekonomi syariah harus kita dorong, kita kembangkan ya, industri halal menjadi, karena sekarang lagi growing kan, kita harus menjadi inspirasi. Ekonomi syariah kita harus menjadi inspirasi. Dan sudah terbukti bahwa ICMI adalah pelopor bambu amalat kan. Nah sekarang yang kita perlukan lagi adalah bagaimana menciptakan suatu basis ekosistem di desa, ekosistem inovasi di desa itu bisa menjadi sebuah kekuatan ekonomi ke depan. Kenapa Pak? Karena problem besar di Indonesia ini bisa selesai kalau masalah desa selesai. Desa itu satu masalah produktivitas, kemudian masalah mentalitas, mindset, kemudian juga masalah inovasi-inovasi yang harus dikembangkan di desa. Karena apa? Karena kita mayoritas masih di desa. Ya. Kemudian desa ini menyimpan banyak masalah. Tapi pada saat juga menyimpan banyak potensi. Iya betul. Nah, sehingga kalau kita ini bermula dengan desa yang kuat, ya desa yang kuat, karena orang desa ini penuh percaya diri kemudian membangun. Kalau desa pun menjadi fondasi ekonomi yang kuat, maka ketika akan kita mau percepatan industrialisasi mudah. Karena apa? Karena memang desa-desa ini menjadi sebuah basis basis produksi. Dan industri yang kita bangun itu industri-industri berbasis pada agro, maka otomatis ada linkage antara desa dan industri itu. Itu akan nilai tambah akan muncul. Nah, persoalan sekarang ini adalah bahwa inovasi itu perguruan tinggi banyak sekali. Desa itu butuh inovasi banyak sekali, tapi nggak match. Nggak ada jembatan. Nah, itulah ICMI sekarang itu akan kita bangun desa cendekia. Kita akan bangun optimisme masyarakat desa. Learning center di desa harus dibangun. Kita berharap di Riau juga dibangun banyak learning center ICMI, banyak desa-desa cendekia. Untuk apa? Agar disitulah sumber-sumber inspirasi berkembang, gagasan inovasi, gagasan tentang pendidikan. Jadi ketika desa itu menjadi sebuah daerah yang menarik, daerah yang bukan daerah yang belakang. Sekarang mengapa orang ingin lari ke kota? Desa nggak menarik. Tapi ketika desa tumbuh menjadi sebuah kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, orang akan bertahan di desa. Nah itulah kalau orang bertahan di desa, maka itu akan menjadi sebuah kekuatan besar. Dan itulah kemajuan itu di dunia manapun Pak. Tidak ada dunia manapun yang kemajuan ekonominya tanpa ditopang oleh kekuatan desa. Nggak ada. Semua ditopang oleh kekuatan desa. Nah kita ini kalau mengabaikan desa, kemudian kita maju, yang terjadilah ketimpangan, dan itu menjadi bom waktu. Bom waktu. Ini terjadi di Korea Selatan. Jadi kesenjangan ya. Korea Selatan itu pada tahun 60, Park Chung-hee menggagas adanya industrialisasi. Dan industrialisasi yang digagas oleh Park Chung-hee itu mengabaikan desa. Kemudian 5 tahun kemudian Park Chung-hee mengevaluasi, ini ketimpangannya bahaya. Akhirnya Park Chung-hee membuat satu policy baru. Kita bangun desa dari awal. Sehingga namanya gerakan Semol Undong. Nah, ketika desa sudah merata, sudah bagus, sudah kuat, itu fondasi buat industrialisasi. Karena daya beli meningkat, kemudian orangnya percaya diri, mau membangun. Karena kalau sudah percaya diri, mau memulai itu, mau melangkah itu, yakin Pak. Karena problem di Indonesia, saya kira problem kita adalah problem ketidakpercayaan diri. Mengapa problem ketidakpercayaan diri? Karena kita merasa selalu inferior, merasa lebih rendah daripada bangsa lain. Nah itulah ICMI itu adalah tugasnya membangun optimisme, membangun kepercayaan diri masyarakat. Agar apa? Agar bahwa kita ini sebenarnya dengan yang lain itu nggak ada bedanya. Loh kan orang Jepang apa bedanya Pak? Hidup 24 jam sama, makan nasi. Mata 2, telinga 2, kaki 2, tangan 2. Bedanya apa? Kan bedanya soal willpower, kekuatan kemauan. Kalau orang punya kekuatan kemauan yang besar untuk maju, yakin saya bisa. Nah sehingga kami di IPB Pak, mengapa saya bicara desa? Kami di IPB itu mencoba untuk membangun desa-desa dengan
53 desa pertama, sekarang sudah 350 desa, kita bangun desa. Karena begitu inovasi kita masuk, masyarakat percaya diri, kemudian bangun, sekarang sebagian sudah ekspor. Nah, begitu sudah ekspor, masyarakat semakin gairah lagi, maju lagi. Nah, coba bayangkan. Saya membayangkan kalau desa-desa di Indonesia itu kemudian masyarakatnya semangat untuk berproduksi, kemudian ekspor, kita akan menjadi negara yang neraca jam kerjanya menurut Habibie itu positif. Karena apa? Karena kita eksportir. Bukan importir. Nah, ini kita bangun, mengapa desa itu? Karena itu. Karena ini tempat di mana saat ini belum banyak orang menyentuh. Belum banyak ormas Islam menyentuh desa. Betul. Nah, jadi lebih banyak sasaran itu kota. Dakwah-dakwah di kota. Sekarang kita bagaimana orang desa harus mulai inovasi, iptek dan imtak di desa. Nah, imtak, iman dan takwa, dan iptek di desa. Kalau iptek dan imtak di desa, saya kira bagus. Nah, begitu juga sama, Pak. Ini sekarang IBC lagi mengembangkan juga. Moga Riau bisa segera mulai penguatan literasi. Iptek untuk para mubalik. Jadi dai-dai itu harus tahu tentang perubahan iklim. Dai itu harus tahu tentang kesehatan, tahu tentang ekonomi syariah, tahu tentang teknologi 4.0, macam-macam. Tahu tentang cryptocurrency, tahu tentang macam-macam. Nah, sehingga ketika dia dakwah, kan dakwah itu kan pengaruh, Pak. Bisa membangkitkan semangat, bisa orang semakin paham, semakin tercerahkan. Jadi bukan hanya soal Allah, bukan soal dan bukan Islam dan mahdah saja, tapi ghairul mahdah. Bukan hanya hubungan dengan Allah, tapi hubungan masyarakat. Sehingga memang itulah mubalik harus menjadi agen-agen yang bisa mencerahkan dan mencerdaskan umat Islam. Karena ya dosen itu kan tidak secanggih mubalik. Mubalik itu dosen hanya bisa punya pengaruh kalau menulis kan gitu. Jadi kalau dai di mana-mana itu, tapi kalau dia bisa menggerakkan orang untuk iptek, maju inovasi, saya yakin Indonesia menjadi bangsa baik besar. Pak Ari, luar biasa nih pandangan Pak Ari. Oleh karena tantangan HMI yang akan datang ini bagaimana memberikan pencerahan ya. Apalagi lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga dakwah Pak ya. Betul. Ini harus kerjasama Pak, bersinergi Pak. Bersinergi. Betul. Rumah bersama umat Islam. Umat Islam. Jadi HMI sebagai peran. Jadi cik-cik tuan-tuan sekalian, demikianlah penjelasan Ketua Umum HMI kita Pak Ari Satria yang luar biasa, pemikiran beliau untuk memajukan umat kita ini. Jangan kita hanya memandang segi Islam itu solat, puasa, haji, bukan, tetapi bagaimana Islam itu membawa satu perubahan, kemajuan bagi umatnya untuk kepentingan dunia dan akhirat. Demikian dan selamat kita semua dan Pak Ari juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak atas pencerahan Bapak. Terima kasih. Dan ke depan lebih bawa HMI yang lebih bagus lagi. Amin. Insyaallah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.